sekarang begini Bang Jagal, dia satu hakikat tidak terpisah. Nah saya mau tanya, tidak terpisah ini maknanya apa? Gitu. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang tidak terpisah itu artinya dia melekat. Itu makna secara bahasa ya. Betul? Silakan Bang Jagal tanggapi. Makna dia tidak terpisah itu maksudnya seperti apa? Silakan. Iya, tidak terpisah mulai dari rupa dan wujud serta nama. Rupa dan wujud serta nama. Iya. Berarti Bapak adalah anak, anak adalah Bapak, begitu? Sebenarnya bukan adalah sih, itu kan hanya uraian manusia saja gitu. Iya, nggak mungkin kita uraian makhluk gaib. Mungkin kita kan manusia, tentu manusia yang menguraikan. Ya, supaya mudah dipahami maksudnya Bang Itu Jagal. Kan kata-kata ada Bapa, ada Putra, ada Allah, itu kan uraian kalimat saja sebenarnya. Sebenarnya itu satu hakikat gitu. Oke, sekarang begini. Oh iya, betul, satu hakikat, sepakat. Berarti ketika si anak itu hidup di dunia, apakah si bapak itu berada di dalam dirinya atau di luar dirinya? Dia tidak di dalam, tidak di luar, Bang. Nggak mungkin. Harus ada salah satu. Tidak di dalam, tidak di luar itu nggak ada dalam kamus. Kenapa? Saya kasih contoh begini ya. Saya ini manusia sekaligus kucing. Ya kan nggak mungkin gitu, Pak. Ya saya manusia, nggak mungkin saya kucing. Iya, kalau ke manusia beda, dia jatuhnya kan sudah makhluk. Makanya kalau sudah hakikat, dia tidak di dalam, tidak di luar. Aduh, jadi tidak di dalam, tidak di luar. Bentar ya. Itu tidak tepat, saya jelaskan ya. Kenapa? Sekarang begini, kita dengar waktu dia disalib itu, dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, Bapak, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Tinggalkan itu menunjukkan ada sesuatu yang keluar, pergi. Nah, jadi tidak sepenuhnya dia berada di dalam kalau begitu. Ini fakta, dia tidak di dalam, tidak di luar ya, Bang. Bentar, Pak. Kalau asumsi mah beda ya, tapi kalau kita kan tidak bisa memperdebatkan iman ya, tapi kita mendiskusikan ini dengan pendekatan dalil-dalil yang ada gitu. Jadi nggak debat kusir gitu. Silakan. Iya, artinya itu kan bukan dia terpisah dengan bapaknya, tapi itu ketika dia di situ dia mengakui dirinya sebagai makhluk yang utuh, maka sebenarnya dia sudah terpisah dengan bapaknya, padahal bapaknya tidak kemana-mana, kan begitu, Bang. Karena dia tidak di dalam, tidak di luar. Oke, sekarang kalau saya menggunakan bahasa begini. Bang Jul tidak berada di dalam rumah dan tidak juga berada di luar rumah. Kira-kira di mana dia? Bisa nggak dijawab sama Bang Jul itu? Enggak. Kalau saya mengatakan seperti itu, yang salah sebenarnya siapa? Saya atau kalimatnya? Yang salah itu yang tidak bisa memahami, tidak di dalam, tidak di luar, Pak. Oke, kalau begitu baik. Sekarang saya jelaskan begini, Pak ya. Ada dua hal, Pak. Ada sesuatu yang tidak bisa dipahami, satu. Yang kedua, ada yang sulit dipahami. Nah, sekarang perkataan tadi itu tidak bisa dipahami apa sulit dipahami? Sulit dipahami. Salah. Itu perkataan yang tidak bisa dipahami, Pak. Bukan sulit dipahami. Kalau sulit dipahami itu saya kasih contoh begini. Rumus matematika. 5Y tambah 9X sama dengan pangkat berapa. Itu sulit dipahami. Tapi bisa dipahami. Bukan tidak bisa dipahami. Dia sulit, tapi dia bisa. Karena rumus itu dengan orang yang akalnya lebih cerdas, dia bisa diurai. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dipahami, ya, itu adalah artinya sesuatu yang tidak eksis, Pak. Jadi jangan salah paham di sini. Sesuatu yang tidak eksis itu tidak akan bisa dipahami. Tidak eksis, ya, dia tidak ada dia. Artinya mengada-ngada. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak bisa memahami itu karena
pembatasan itu ada pada kita sendiri, Bang. Kita yang Enggak, Bapak. membatasi. Sekarang saya gini, kalau Bapak katakan batasan itu ada pada kita, Bapak kasih contoh kalau benda itu pernah eksis. Tunjukkan kepada saya, pernah nggak ada orang yang tidak berada di luar, tidak berada di dalam rumah? Ada nggak? Ya ada lah, Bang. Tidak di dalam, tidak di luar. Contohkan, coba. Contohkan kepada saya. Siapa? Dan bagaimana? Coba contohkan. Dia lagi di atas gunung. Itu di luar rumah. Gunung nggak mungkin ada gunung di dalam rumah. Nah, kan tidak di luar rumah, tidak di dalam rumah, tapi dia ada di gunung, artinya tidak ada Ya, rumah Pak. di situ. Sekarang Yang begini. ada hanya ketinggian. Oke, dengar ya. Dengar Pak, kita ini manusia dan kita bukan anak-anak. Jadi menggunakan bahasa itu, bahasa orang dewasa Pak. Bahasa leksikografi yang formal. Jangan kita menggunakan bahasa yang tidak formal, yang bukan bahasa manusia gitu. Kalau ada gunung itu posisinya tidak di dalam rumah Pak. Itu Loh, semua udah paham. Kan kalau bicara ketuhanan itu bukan bicara makhluk, Bang. Beda lagi dengan makhluk. Saya tahu kita bukan bicara makhluk. Sekarang kita berbicara ini ya dengan fakta-fakta dan dalil-dalil yang ada pada kitab. Kenapa? Karena Tuhan itu, konsep dia itu dituangkannya di dalam kitab suci. Jadi kalau Bapak mau berkata begitu, sampaikan ada dalilnya di dalam kitab suci. Silakan. Nah, kalau mau memahami ketuhanan, fakta dan data yang di kitab itu kan hanya petunjuk. Kita harus masuk ke dalam fakta dan petunjuk itu. Oke, silakan jelaskan coba sepertinya. Seperti apa coba? Silakan jelaskan. Iya, tutup kitabnya, tutup bukunya. Tutup kitabnya, tutup bukunya. Berarti Anda tidak mengambil kitab sebagai panduan kalau begitu. Anda ngarang kalau gitu. Loh, kalau memahami ketuhanan masih memakai kitab yang tertulis, yang kita tahu hanya cerita tentang dia, tapi tidak mengetahui dia. Sebentar ya. Kalau mau suka kita nggak bisa dialog Pak. Kalau mau berdialog itu harus ada landasan, referensi, dalil. Seperti itu Pak. Kenapa? Karena orang udah menggunakan referensi, semua bisa berbicara sesukanya kalau gitu Pak. Itu kan bahaya Pak. Iya Bu. Ya kan buktinya dengan berdalil, dengan kita membuka fakta dan data dari kita. Coba sampaikan. Nyatanya berputar-putar di situ juga kan. Maupun dalilnya. Coba sampaikan coba. Itu yang saya tanya. Kalau masih memakai dalil, berputar-putar di dalil Pak. Kita hanya tahu cerita. Cerita Tuhan, bukan Tuhan. Anda berarti ingin ngarang kalau gitu, atau mengarang-arang, asumsi gitu ya, yang nggak bisa didalilkan Pak, asumsi Pak. Lah ngarang dan asumsi itu kan Pak, itu hanya Pak prasangka manusia. Pak Jagal, Bapak bilang barusan itu kalau kita bicara dengan dalil akan berputar-putar. Dalil Iya. itu, tunggu sebentar Pak, tunggu. Kalau kita sudah bicara data dengan dalil, itu tidak akan berputar-putar seperti yang Bapak lakukan dari tadi. Bang Al itu minta mana data dan dalilnya. Udah, kalau Bapak udah mengasih data dan dalil, kita nggak akan bertanya lagi. Gitu. Nah. Tapi Bapak dari tadi kayak mengajari anak TK bicaranya. Ini ya Pak ya. Nah, Sebagusnya begini aja Bu, satu Pak, aja. sebentar. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Coba didalilkan gimana ya? Enggak, sekarang itu Pak, agar bisa menjadi edukasi untuk orang di bawah dan yang di atas ini, menjadi ibrah, menjadi pembelajaran. Coba diskusinya pakai data dan dalil, bukan asumsi diksi yang nggak jelas begitu. Itu ya Pak, maaf. Kalau data dan dalil nggak usah didiskusikan, dibaca masing-masing kitabnya Bu. Kan pemahaman itu kan pemahaman di kitab masing-masing. Tapi apakah ketemu dengan yang kita tuju? Lalu kita mau bernarasi, membuat analogi sesuai asumsi pribadi kita atau halusinasi kita sendiri, begitu? Lah Tuhan kok analogi? Tuhan analogi itu bukan Tuhan. Iya, enggak. Bayangan Tuhan. Nah, makanya kita harus berbalik ke dalil, Pak. Dalil ini pun harus dilihat ini sahih apa enggak. Begitu loh, Pak. Oke, Sahih Bapak atau lanjut tidaknya ya. itu kan semuanya kan buatan manusia juga. Dalil Buatan itu kan- manusia, tapi jelas Iya. runutannya, Pak. Kan jelas. Sahih itu ukurannya kan runutannya jelas gitu. Sanadnya jelas sampai ke atas. Bukan dibikin-bikin gitu loh.
Begitu ya, Pak Jagal ya. Lanjut. Sanadnya jelas, runutannya jelas, tapi masih ada juga bantahan. Artinya manusia itu tidak akan puas dengan hanya apa yang dibaca dan apa yang tertulis di dalil. Dia akan mencari lebih jauh dari itu. Lah, kalau pembuktian secara akal, secara logika, Pak, nggak akan lagi mereka bertanya gitu. Nggak akan lagi. Kalau itu masuk akal, logis gitu. Artinya nggak akan. Dan bisa dibuktikan dengan riset. Bisa Masalah dibuktikan. Ketuhanan. Lanjut, Kalau lanjut. Masalah puas Ibu atau nggak masih puas itu menggunakan terserah akal dan audiens fikih, saja, Pak ya. Jagal. Bang Jagal, kita bukan bicara masalah puas atau tidak puas, bukan. Itu terserah audiens saja nanti. Kita cukup berdialog saja. Itu satu. Yang kedua ya, kenapa ada kata ya dan makna? Itu kan artinya apa? Kata itu kan definitif. Apa definitif itu maknanya? Definitif itu adalah pembatasan makna. Saya kasih contoh ya. Kata 3. Kenapa disebut 3? Karena dia membatasi bahwa dia bukan 4. Itu maknanya. Maka disebut divine, definitif gitu. Di pembatasan gitu. Kenapa? Kalau tidak digunakan pembatasan makna, orang akan menggunakan makna 3 ini suka-suka nanti. 3 bisa 16, 3 bisa 30, bisa 300 gitu. Padahal tidak kan. 3 titik gitu ya. 3 ya 3, nggak bisa jadi 9, nggak bisa jadi 10. Itu namanya pembatasan makna. Makanya setiap kata itu punya definisi masing-masing. Jadi kita berangkat dari situ. Kesamaan apa makna kata itu sesuai maknanya masing-masing ya. Jadi kalau Anda katakan tadi dia tidak di luar, tidak di dalam, itu Anda membuat makna yang baru itu. Padahal aposit saja. Kalau tidak di luar ya di dalam gitu. Kalau Anda katakan dia tidak di luar ya berarti dia di dalam. Kalau tidak di dalam berarti dia di luar gitu. Tidak bisa dikatakan secara bersamaan dia tidak di dalam, tidak di luar. Itu tidak ada kata yang tepat untuk itu gitu. Iya kan, kalau bicara Tuhan tidak bisa dengan hitung-hitungan angka atau makhluk lagi yang bermain kalau bicara Tuhan. Tapi kalau bicara di luar Tuhan, kita pakai akal dan logika. Oke, sekarang begini ya. Saya kasih analogi yang mudah lah buat Anda ya. Seorang supir. Apakah mungkin supir itu 2 gitu misalnya? Kalau mungkin nggak masalah menurut Anda mungkin, tapi jelaskan bagaimana cara kerjanya 2 orang supir itu. Apakah bergantian? Apakah satu pegang kiri, satu pegang kanan gitu kan kendalinya? Nggak masalah gitu, tetapi dijabarkan gitu. Jangan Anda katakan supir itu 2, masing-masing suka-suka. Iya suka-suka dia, terserah mau kemana. Ya nggak mungkin lah begitu, ya pasti nabrak lah mobilnya kan gitu. Kecuali Anda jelaskan supirnya 2 Pak, supirnya 3 nih, 3 pegang setir. Oh gitu ya, iya. Terus kalau mau belok caranya gimana? Iya 3 kompak muter gitu. Kan bisa dijelasin begitu Pak. Jadi dengan bahasa manusia gitu. Silakan. Ya kan begini kan, tadi kan hakikat Tuhan itu tidak 1, tidak 2, tapi dia yang namanya hakikat itu berarti tidak bisa dibagi-bagi kan begitu. Nah yang bisa terbagi-bagi ketika dia sudah makhluk. Kalau Tuhan mana bisa dibagi-bagi? Nggak bisa. Pembagian itu hanya kata-kata manusia saja. Yang membagikan Anda sendiri. Kalau kami tidak membagi, Pak. Makanya saya bilang tadi ya, kita kembalikan ke kitab. Di dalam Taurat ya, Tuhan itu tidak terbagi, Bapak. Dikatakan Sema Israel, Elohim Adonai Elohim Ehad. Tuhan itu satu. Yang namanya satu itu sesuatu yang tidak terbagi. Itu definisinya, pembatasan maknanya. Ya, satu. Sekarang begini saja, kita begini ya. Allah Muhammad Adam terbagi nggak itu? Itu beda Pak. Itu saya jelaskan ya. Dengar nggak? Anda dengar dulu ya. Allah itu pencipta. Adam dan Nabi Muhammad itu adalah ciptaannya. Itu 2 hal yang berbeda. Nggak bisa Anda gabung jadi satu. Berarti Bapak membawanya keluar. Kalau Bapak membawanya ke dalam, Allah nama. Nggak, sebentar. Ke dalam apa? Wujud. Ke dalam apa? Maksudnya Anda ke dalam Adam apa? rupa. Ke dalam apa? Loh, kalau bicara Tuhan itu jangan ke makhluk. Kita bicaranya ke dalam. Yang membawa Tuhan ke makhluk itu kan Anda, Bapak. Bahwa Tuhan Anda adalah manusia juga. Itu Anda yang membawa. Kalau saya tidak membawanya. Pahami kalimatnya. Jangan Nabi Muhammad, Allah Muhammad Adam. Coba saja itu diartikan. Allah Muhammad Adam, dia berbeda. Adam dan Muhammad itu manusia. Allah bukan yang manusia. membedakan siapa? Yang membedakan siapa? Manusia kan?
Tidak, kan saya katakan Loh, tadi ya. kan Anda abang sudah berbicara, membedakan. saya baik-baik. Gantian ya. Bang Jagal, itulah gunanya kitab. Bang Triandil, sebentar, saya jelaskan sama dia ya. Anda berkata tadi ada Adam, ada Muhammad, dan ada Allah. Itu tiga-tiganya ada kata. Kata itu punya makna, ya. Allah itu maknanya Tuhan yang Maha Mencipta. Adam dan Muhammad itu maknanya adalah makhluk yang diciptakan. Jadi Anda harus menggunakan makna ini, tidak bisa Anda keluar dari makna ini. Dan ini maknanya berbeda antara jangan ke penciptanya dulu. Tidak sama maknanya. Kalau abang ke penciptanya dulu, tidak akan bisa menguraikan tiga. Yang disebut tiga itu satu hakikat. Ya sudah, begini aja Bang Jagal. Kalau Anda tidak bersedia berdialog, Anda sampaikan saja, Anda turun saja gitu. Nggak usah muter-muter. Saya tadi berdialog kan mengajak menggunakan bahasa manusia, ya. Anda kalau bicara Allah, Tuhan Muhammad, jangan makhluk, Bang. Adam apakah sama? Saya katakan tidak sama. Yang satu pencipta, yang dua adalah yang diciptakan. Lantas Anda protes. Iya, kan? Kenapa Anda protes gitu? Faktanya memang begitu bahwa Allah itu pencipta. Sedangkan Adam dan Muhammad itu adalah manusia, nabi yang diciptakan. Karena abang kan merujuknya dari apa yang sudah tertulis selama ini. Loh, kalau tidak tertulis abang keluar dari apa yang tertulis selama ini. Kalau tidak mengikuti. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda ya. Ketika ditanya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Anda nggak mau menggunakan UUD 45, Anda menggunakan asumsi Anda. Apakah itu bisa diterima? Itu sudah di dunia, Bang. Beda kita lagi ini masih pemahamannya. di dunia, Bapak. Kita belum mati, makanya berbicara menggunakan bahasa manusia. Kecuali Anda sudah mati, Anda di dalam gaib ya. Kalau kita bicara Tuhan, Bang. Kecuali ini ya, sebentar ya. Jangan keluar konteks ke manusia. Anda berada di alam gaib, saya masih hidup. Ya mungkin bahasanya beda. Tapi kita kan masih sama-sama hidup nih. Bahasa manusia yang kita pakai. Justru kalau bicara ketuhanan itu harus hidup, Bang. Kalau mati nggak bisa ya, Bang. Oke ya, ini saya jelaskan sama Anda ya. Berbicara apapun itu, kita menggunakan bahasa manusia. Nggak bisa nggak menggunakan bahasa manusia. Kalau Anda tidak mau menggunakan bahasa manusia, saya tanya, bahasa apa yang mau Anda pakai? Bahasa manusia itu bahasa seperti apa, Bang? Manusia itu tidak bisa berbahasa apapun. Kalau manusia sudah mengaku bisa berbahasa, itu manusia sudah udah mampu saya nggak berdialog kalau kayak gitu. Dia, Bang. Pak Ketua, lanjut Pak Ketua. Saya kembalikan sama host. Orang ini kayaknya nggak mau berdialog. Susah Pak Jagal. Sekarang ketuhanan dengan makhluk itu perbedaan di mana Pak Jagal? Loh, ketuhanan saja itu sudah makhluk ya, Bang. Kalau ketuhanan. Apa Tuhan itu makhluk? Ketuhanan, pahami ya. Kalimat ketuhanan itu sudah makhluk. Oh, ketuhanan itu makhluk. Ya, kalau bicara Tuhan, jadi bicara yang hakikat, yang hak. Tapi kalau ketuhanan sudah bicara umum itu kalau ketuhanan. Makanya di Pancasila itu ketuhanan, bukan Tuhan. Oke. Jadi yang dibahas tadi gimana? Sampai nggak nyambung. Yang abang anggap tadi nggak nyambung tadi lah. Tuhan. Yang hak itu, yang hak. Oke, berarti termasuk kita bisa cerita ada gitu. Yesus, ya kan? Yesus sudah utama. Ketuhanan itu kita bicara ketuhanan, bukan Tuhan itu. Tadi ngomong Tuhan, ini ketuhanan. Sekarang aku nanya Tuhan atau ketuhanan. Itu tadi, abang dia bikin aku pening aja. Untung belum puasa aku, kok tak aku minum tadi nih. Kalau yang saya bicara sama Bang Al itu Tuhan. Makanya bahasa ketuhanan. Makanya tadi aku bilang Tuhan. Berarti Yesus nih Tuhan atau makhluk atau ketuhanan itu loh. Kalau ketuhanan itu bahasanya bukan Tuhan. Ini nggak mau dialog dia. Ini bukan dia belum tentu Kristen ini. Dia kayaknya nggak nyambung. Dia dari kemarin kayak gitu Pak. Turunkan aja, kita nggak terima orang-orang yang begini, nggak terima kita menerima tuh orang yang dialog dengan bahasa yang jujur. Bang Al kok main turun-turunkan aja, ini lagi puasa loh Bang Al. Gini. Kok tidak menerima perbedaan? Bukan perbedaan, Anda tidak mau berdialog. Ketika ditanya Anda nggak jujur. Gitu. Dari tadi kan sudah berdialog panjang lebar, kok dibilang nggak mau berdialog? Abang tadi suruh tutup
Alkitab. Alkitab ini tentang ketuhanan semuanya bang. Nggak ada tentang Muhammad di situ. Di Injil itu nggak ada ceritanya tentang Yohanes. Nggak ada apa tentang ketuhanan di situ semua. Iya, makanya Jadi kalau tutup bukan dari kitab. Alkitab, dari mana kita ngambil pedomannya? Ya katanya kan tadi coach apa harus punya cerita sendiri. Oh alah. Bukan harus Jadi, cerita sendiri. jadi setiap Bang. abang Artinya ngomong begini. omongan abang tadi itu ya, aku cerna kan, seolah-olah gini, abang tidak mau menggunakan segala yang telah tertulis, yang udah ditentukan Tuhan itu sendiri. Kayak Iya. contoh ya, kayak contoh bahwa kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan, tapi di planning lagi nih, bukan. Yesus itu yang mengutus untuk dirinya sendiri karena dia ini jadi daging. Itu salah satunya. Itu kalau cerita nggak gunakan apa yang udah udah dijelaskan di situ ya bang ya. Itu salah satu contoh. Jadi dengan obrolan abang sama guru kami nih Bang Al nih, ya lari-lari bang. Makanya aku bertanya tadi, Tuhan itu makhluk atau bukan? Itu loh. Gini bang, gurunya suruh sabar dulu, gurunya suruh sabar. Artinya Ya. begini bang, yang kita pahami sebagai kitab yang tertulis itu bukan untuk digunakan bang, itu untuk dibaca, dipahami, dimengerti, diketahui. Setelah kita baca, dimengerti, dipahami, diketahui, tutup, kita buka kitab yang lebih dari situ. Sehingga pengetahuan kita ini semakin jelas. Itu kan hanya petunjuk, disebut surat. Berarti surat harus dibaca Iya, dong, iya. harus dibuka dong. Iya. Jadi Jangan kita hanya bolak-balik baca. kitab terus. Iya. Jadi kita baca, habis itu pindah, baca, pindah. Jangan diikutin. Lepas tutup aja Ini salah. gitu. Salah juga bang memahaminya. Salah yang ya. dinamakan Salah. surat, Ya. yang dinamakan surat itu kan tentu kita harus tahu isi surat itu. Untuk mengetahui isi surat itu tentu harus dibuka, ya kan? Ini orang Iya. yang pembohong kayak begini, nanti kita yang jadi buka puasa kita. Loh, Kalau ini tidak ada hubungannya dengan puasa ini, Kalau Mak. naik Guru. syaratnya mau berdialog secara jujur. Kalau nggak mau turun saja, Iya. nggak ada main-main di sini. Ini masalah agama. Jadi Guru, Jadi guru, Bang, dari ya. awal tadi Guru. Bang Jagal suruh tutup Alkitab. Jadi kalau bukan dari Alkitab ini dari sudah mana guru. kita? Sabar dong, masa Iya, guru nggak tahu. sabar? Harus Makanya sabar. guru itulah dia tahu bang. Saya nggak izinkan. Sebab dia tahu lah dia tuh apa jadi Iya. guru. Menurut Iya, Bang Jagal, boleh. apa saja makhluk hidup itu Bang Jagal? Yang Lah, termasuk makhluk dalam hidup itu cuma 7, penciptaan itu cuma 7. Selain dari itu tidak ada yang diciptakan, semuanya terlahir. Enggak, aku nanya Bang Jagal. Betul Makhluk juga ya, hidup. berarti Yesus itu diciptakan terlahir dia. Terlahir. Kan dia Setelah jalan dari sendiri. 7. Kejujuran abang itu memang kami hargai bang. Dengan kejujuran abang sedemikian bahwa Yesus itu memang terlahir, maka dia itu Iya. memang betul-betul Tuhan abang dilahirkan. Berarti Bapak melahirkan Bapak itu udah ada di atas satu, lepas itu satu lagi dilahirkan nih di bawah nih. Pak Jul, Iya, tapi saya. dia nggak bilang kalau dia Kristen kan? Dia bilang nggak tadi dia Kristen? Dia Nggak, dari kan? kemarin naik Makanya gini-gini nggak aja usah. bang. Dia mau main-main ini, makanya saya bilang dia mau main-main. Dia nggak ngaku Kristen, tapi juga nggak ngaku Muslim. Loh, kok main-main? Iya main-main itu namanya. Iya, Nggak Bang usah. Jagal sekarang nih udah menjelaskan hal yang betul-betul masuk di akal kami. Itu aja tadi ya, tentang Yesus yang dilahirkan. Nah, itulah dia jadi manusia. Dengan ucapan yang abang tadi, tak usah tarik-tarik lagi bang. Itu udah udah emang dari kata hati abang yang betul-betul Tidak abang akan luahkan ditarik, dengan Bang. kami. Iya benar. Aku percaya Karena sama ciptaan abang itu itu cuma karena 7. abang itu orangnya memang jujur kan. Iya benar. Cuman Terima kalau kasih. masalah keimanan Bang Jagal nggak mau jujur, dia belum mau jujur. Pak Jul, masalahnya bukan itu. Kita nggak bisa bawa-bawa Yesus karena dia nggak ngaku Kristen. Oh Gimana iya, mau Bang. dialog sama dia? Bang Jagal, aku mau nanya di Bang Jagal. Bang Jagal kan aku udah kenal belum lama lah, tapi udah kenal lah ya. Bahas-bahas juga udah tahu. Cuma aku belum tahu loh, abang nih sebetulnya maaf kali ya. Agama apa bang?
Jujur aja, Ya. jangan malu tentang agama. Nggak boleh. Mungkin begini bang, mungkin Ya. begini. Kalau Ya. mau tahu agama saya, mungkin abang bisa tanyakan pada diri abang ya, bukan ke abang ya, pada diri abang. Abang masuk ke tauhid. Fitrahnya abang Ya. itu, fitrahnya abang itu apa sih sebenarnya? Nah mungkin abang bisa bertanya di situ. Di situ Iya. ada jawabannya. Jadi Ya, ke tauhid bisa lah larinya. nanya begitu, Itu Jagal. lari ke tauhid, Bang. Orang yang nyembah berhala aja banyak kok. Masa aku oke. Berarti Jagal nih ini ya, Nasoro, apa, Nasrani? Itu nanti Nasrani itu kan aku Nasoro. bilang aku tanya diri aku. Oh, aku tanya diri aku bahwa aku Islam. Berarti dia Islam, gitu. Diri Abang. abang, bukan abang loh, diri abang. Iya, dari diri aku dengan aku ini gimana, Bang? Diri itu dalam diri ya. Aku ini aku ini yang wujud, itu maksudnya kan? Aku Diri abang. Berarti ngerti ya, Sebentar, Bang. Lanjut, Aku ngerti. dengerin saya ya. Sebentar ya. Saya ingatkan ya, kita nih mau bahas masalah agama ya. Jadi kalau ada orang mau main-main dalam hal agama, kita nggak izinkan. Ya. Iya, Kalau Bang. dia mau berdialog, Minta dialog. maaf, Bang, ya. Kalau dia mau main-main, turunkan. Kita tegas Ya, saja. Bukan artinya Kita Bang bicara- Al ini kan Kita bukan membatasi. bicara soal Bang Al. soal makanan, ya, soal jajanan, cemilan, bukan. Jadi masalah agama bukan untuk hal dipermainkan, tidak. Nah, saya tegaskan aja. Jadi silakan Jagal, kalau kamu mau di sini dialog yang baik. Tapi kalau kamu mau main-main, nanti kamu diturunkan sama host. Saya sudah pesan tadi. Oke? Loh, memang dari tadi ada yang ngamuk-ngamuk. Kan Bang Al yang gak sabaran. Ya, karena berceritanya Bunda karaoke kita Bunda gaskan. Gini ya Bang Jagal ya. Main, gak jawab, kamu mutar-mutar. Itu namanya Iya. kamu main-main. Iya benar. Gini Bang Jagal ya. Dari tadi kita berbicara di satu apa kita fokus ke satu arah aja. Ya, kita fokus ke satu arah. Dengan yang ditanyakan apa yang Bang Al tanyakan dengan Abang nanti lari ke lain, nanti perginya ke lain. Jadi yang satu ini belum selesai, Abang lah lari tempat-tempat lain gitu loh. Maksudnya tuh satu-satu, yaitu ya namanya diskusi, dialog yang baik. Kok Abang lari tiba-tiba suruh nanya pada diri aku sendiri, ya itu Bang. Aku kalau ada air minum biar aku minum dulu, baru kita main bawah lah. Gelut aja bawah kita. Iya, artinya kan begini Bang, di situ kita harus memahami. Yang saya suruh tanyakan itu kan ke diri yang mana gitu. Tapi jangan abang. Ya tahu, itu Abang nggak lari ke punya diri, tauhid. gitu loh.